Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan mengerjakan soal dari UD Wirastri, di mana di video sebelumnya saya sudah pernah mengerjakan UD Wirastri untuk dokumen transaksi yang pertama ini. Untuk videonya, linknya akan saya taruh di deskripsi pada video ini. Sekarang kita akan mengerjakan dokumen 2, 3, dan 4, di mana dokumen 2 itu adalah tentang voucher kas kecil. Untuk voucher kas kecil ini akan kita catat ke dalam jurnal kas kecil atau petty cash. Berikut ini adalah langkahnya. Ini adalah lembarnya. Sekarang kita akan mengisi, kita mulai, ini adalah tanggal 2 ya, kita buat dulu seperti ini. Tanggal 2 ya. Oke, ini tahunnya kita buat. Tanggal 2 ini adalah pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Berarti kita buat keterangannya boleh seperti ini. Misalnya pembuatan brosur. Untuk deskripsinya ini boleh kalimatnya pembuatan brosur. Boleh, nggak ada masalah karena kalimat atau keterangan ya. Ini invoice number-nya kita ambil yang nomor ini. Ini dia nomor yang ini yang kita salin di sini. Jadi kita isi tanggal, invoice number-nya kita ambil dari nomor ini, lalu keterangannya adalah deskripsinya, keterangannya apa. Nah, nomor akun, nah kita cari nomor akunnya. Ini kan pembuatan brosur untuk keperluan iklan, berarti kita masukkan ke dalam beban iklan. Kita cari akunnya beban iklan, ini dia ya, beban iklan. Jadi kita masukkan nomor akunnya, ini nomor akunnya. 61100. Jadi sesuai dengan kolom yang disediakan. Kalau misalnya kolom yang disediakan ada nama akun, ya kita masukin nama akunnya. Oke, kalau deskripsi ini boleh keterangan pembuatan brosur atau mau bikin keterangannya nama akunnya juga nggak ada masalah. Ini angkanya adalah 750.000. Kreditnya adalah petty cash. Ini kita menggunakan metodenya adalah metode dana tidak tetap atau fluktuasi di dalam pencatatan dana kas kecilnya. Nah, jadi untuk pengeluaran dokumen transaksi nomor 2 ini kita catat ke dalam jurnal kas kecil. Lalu kita buat tanggalnya, tanggal 2, kita masukin invoice-nya, nomornya yang ini. Nah, lalu keterangannya ini kita buat pembuatan brosur. Lalu ini nomor akunnya. Akun yang digunakan adalah advertising expense. Yang ini dia advertising expense karena untuk keperluan iklan. Lalu kita masukin angkanya 750.000 dan kreditnya juga 750.000. Ini untuk pencatatan dokumen transaksi nomor 2. Nah, kita lanjut ke dokumen nomor 3. Untuk nomor 3 ini adalah bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas ini kita akan catat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Ya, ini dia cash receipt journal. Kita buat tanggalnya tanggal 3. Ini kita buat tanggalnya. Kita bikin seperti tadi. Ini tanggal 3 ya. Oke, invoice number itu kita masukin nomornya. Ini yang BKM 12-2 ini bukti kas masuknya. Nomornya kita masukin aja ini. Lalu keterangannya, nah keterangan ini kita buat misalnya ini pelunasan faktur. Nah, gitu.
keterangannya buat nama customer-nya aja juga wah masalah nih, namanya adalah misal saya buat toko cahaya elektronik karena ini keterangan yang memudahkan kita mengingat oh ini transaksi misalnya oh toko cahaya elektro ini kan penerimaan kas dari jadi kan ini adalah jurnal penerimaan kas. Jadi kita membaca jurnal penerimaan kas di mana PUD Wirasri menerima uang dari toko cahaya elektro. Nah, ini kan penerima berarti menerima uang dari toko cahaya elektro. Uang yang diterima yang mana? Ini dia. 32.340.000. Nah, ini kita masukkan ke dalam kolom cash in bank karena penerimaan kas ya. 32.340.000. Lalu ini adalah untuk pelunasan tagihannya dari customer kita, pelanggan kita, toko cahaya elektro ini untuk tanggal 25 November. Nah, kita lihat di kartu piutangnya boleh di soal juga boleh. Kita lihat toko cahaya elektro yang ini ya. Nah, ini dia. Nah, total hutang dari toko cahaya elektro dari customer kita ini berhutang sebanyak 33 juta. Jadi, piutangnya berkurang 33 juta. Ya, kita masukin di kolom piutang atau akun account receivable sebesar 33 juta yang ini ya. Ini angkanya. Nah, karena hutangnya toko cahaya elektro 33 juta, kita cuma nerimanya 32.340. Artinya kan di sini terdapat selisih ya, selisih dari kasnya. Nah, kekurangannya itu adalah di sini disebutkan bahwa di sini adalah pelunasan faktur tanggal ini dengan diskon 2%. Nah, mendapatkan diskon berarti sell diskon. Dari sini kali 2%. Nah, diskonnya adalah 660.000. Ini ke akun sales diskon. Ini dia. Oke. Kolomnya kayaknya saya kurangin 1. Ini. Oke, biar lebih. Oke ya, jadi untuk transaksi dokumen 3 ini kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas ya. Nah, lalu angkanya ini account receivable-nya dilihat di soal atau di kartu piutang. Nah, karena ada account receivable, ada piutangnya, maka kita harus mencatat ini ke dalam ya kartu piutangnya. Kita catat di sini tanggal 3. Kita buat keterangannya. Pelunasan. Refnya diisi. Dari mana sumbernya? Kita sumbernya dari ini. Sebanyak, nah di debit atau di kredit? Nah kita lihat di jurnal kita. Ini account receivable, posisinya ada di kredit. Maka kita pindahkannya juga di sini sebelah kredit. Nah, jadi debit ketemu kredit dikurangi berarti sudah 0. Berarti ini sama dengan ini dikurangin ini. Kan habis dah 0. Oke, jadi yang kita catat di cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas atas toko cahaya elektro ini yang ada piutangnya kita pindahkan ke kartu piutang. Kalau sudah dokumen ini selesai, maka kita pindah ke dokumen transaksi nomor 4. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 4 ini adalah menggunakan voucher kas kecil. Artinya kita menggunakan voucher kas kecil. Tadi sama kayak dokumen transaksi 2, berarti kita ke jurnal kas kecil atau petty cash. Nah, kita buat tanggalnya
Di sini adalah tanggal 4. Kita buat tanggalnya 4. Quest number kita ambil yang ini nomornya. Kita buat di sini. Ini pembayaran listrik dan telepon ya. Kita buat di sini. Pembayaran listrik dan telepon November. Ini keterangannya boleh seperti ini atau pembayaran listrik dan telepon juga boleh. Karena ini adalah pembayaran listrik dan telepon bulan November, sekarang kita lihat di neraca saldo awal kita, ada nggak nama akunnya yaitu hutang beban. Kita lihat di neraca saldo awal. Di sini nggak ada akun hutang beban. Berarti akun yang kita gunakan untuk soal ini pembayaran listrik dan telepon bulan November yaitu akun beban listrik dan telepon ya. Listrik dan telepon ini dia. Telepon and electric expense. Yang akun kita gunakan yang ini. Kalau misalnya di neraca saldo awal kita ada akunnya seperti expense payable, nah baru kita gunakan. Ini kan nggak ada. Jadi kita gunakan akun telepon dan elektrik. Oke, sekarang kita tinggal masuk nomor akunnya. Ini dia nomor akunnya. Jadi kita menggunakan akun beban. Karena di neraca saldo awal tidak ada akun hutang beban. Oke ya, sebanyak 950.000. Oke, seperti ini cara untuk mencatat dokumen transaksi 4. Demikian video kita kali ini. Telah mengerjakan dokumen transaksi 2, yaitu voucher kas kecil, lalu dokumen transaksi 3, yaitu bukti penerimaan kas yang kita catat tadi di jurnal penerimaan kas, dan kita catat juga di kartu piutangnya. Setelah itu dokumen transaksi 4, yaitu voucher kas kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.